Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka berikutnya. Ini adalah pusaka yang kelima, sobat. Dan pusaka ini bisa saya katakan bahwasanya pusaka dengan dapur ini konon adalah dapur yang dipakai oleh para priyayi agung. Beliau adalah orang-orang kaya dari golongan darah biru atau dari golongan terah ningrat seperti itu. Kita akan melihatnya, sobat. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang kapan hari ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Yogyakarta. Saya melihatnya pusakanya itu bisa dikatakan apa ya, ngayang batin, menyenangkan sekali. Dan ternyata setelah saya terima, sobat semuanya, wah, memang benar pilihan saya. Berarti saya tidak salah dalam memilih pusakanya. Coba kalian amati ini. Ini untuk di warangkanya, saya yakin merangginya pun ini adalah meranggi bisa dikatakan senior, meranggi yang cukup profesional dalam menggarap warangkanya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ingat dengan salah satu dari pusaka kelangganan saya sebenarnya yang sudah termahar. Itu pun juga punya punya warangka yang digarap oleh, kayaknya adalah meranggi yang apa ya, bisa dikatakan yang cukup profesional, karena dari bentuknya itu sudah sangat terasa sekali gitu, sobat. Garapannya itu halus dan juga sangat detail sekali. Dan ini Gandar Iras, saya nggak tahu ini kira-kira kayunya kayu apa, tapi kalau melihat di sini, sobat, ini kayunya bagus banget. Dan untuk di warangkanya ini ngetrap sekali dengan pusakanya. Berarti pusaka ini adalah warangkanya ini. Jadi warangka ini memang dibuat untuk keris ini, sobat. Nah, seperti itu. Masih sangat utuh dan sangat luar biasa. Saya sangat menyukai ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah, sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Yang tampak sekilas saya melihatnya adalah dia pamornya ini bisa dikatakan mubiar, pamornya deling, pamornya bagus banget. Dia memenuhi dari bilahnya, bisa masuk di pamor wasutah, bisa juga masuk di pamor pedaringan kebak ini, sobat. Dan untuk di dapurnya sendiri, ini adalah dapur Carito Keprabon. Carito Keprabon ini adalah salah satu dari tandingan keris dengan dapur Sabu Inten. Kalau Sangklat itu tandingannya adalah Parung Sari. Kalau untuk di Sabu Inten tandingannya adalah dapur Carito Keprabon ini, sobat. Konon di dalam pengetahuan tosan aji saya, dapur Carito Keprabon ini adalah bisa dikatakan para bangsawan yang kaya raya zaman dulu dari keturunan para ningrat darah biru. Itu bisa dikatakan gengsi kalau mempunyai pusaka Sabu Inten. Karena apa? Karena Sabu Inten itu adalah wujud dari orang-orang kaya zaman dulu, tapi bukan dari golongan darah biru atau bukan dari golongan ningrat. Jadi para pengusaha kaya itu pusakanya adalah dapur Sabu Inten. Nah, tapi kalau untuk orang-orang kaya dan juga pengusaha dari golongan para ningrat dan darah biru, itu adalah agemannya atau pusakanya adalah dapur Carito Keprabon. Itulah yang membedakan, sobat. Jadi ini bisa dikatakan itu sebagai apa ya, pusaka yang bergengsi, lebih bergengsi daripada pusaka Sabu Inten. Kalau Sabu Inten itu masih sangat banyak ya kita menjumpai, tapi kalau untuk di Carito Keprabon ini bisa dikatakan agak sedikit langka daripada dapur Sabu Inten. Bedanya cuma satu, yaitu kalau untuk di Sabu Inten dia itu lambe gajahnya hanya satu. Kalau untuk di Carito Keprabon dia lambe gajahnya ini, sobat, dia ini ada dua. Nah, seperti itu. Bedanya cuma di situ. Sama-sama look sebelasnya. Nah, ini. Dan untuk di tantingannya sendiri, sobat, ini kerisnya sangat ringan. Nah, itulah kenapa pusaka ini setelah datang di saya melihatnya, wah, saya sangat takjub sekali. Dan ini bisa dikatakan masuklah di dalam kelangganan saya karena sangat ngayang batin ini kalau untuk pribadi saya. Nah, ini adalah pusakanya, sobat.
Akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga bisa menikmati keindahan setiap lekuk dari pusakanya. Oke, Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereviewnya. Nah, seperti biasanya saya ajak kalian untuk menikmati dari keindahan warangkanya. Yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di warangkanya ini, Sobat, saya meyakini, saya patut diduga ini adalah garapan dari seorang meranggi senior. Nah, atau bisa dikatakan meranggi yang cukup profesional sekali, karena dari detailnya ini, dari garapannya ini sangat terasa sekali bahwasanya ini adalah salah satu garap sentuhan dari seorang meranggi maestro, mungkin seperti itu. Nah, untuk kayunya sendiri saya kurang begitu paham ini kira-kira masuk di kayu apa ini, Sobat. Tapi ini untuk diseratnya sendiri, ini kayaknya kayu yang bagus banget ini, Sobat. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang saya dapatkan kapan hari dari salah seorang rekan tosan aji saya yang ada di kota Yogyakarta. Nah, coba kalian amati, Sobat. Ini adalah untuk di dapurnya. Kalau untuk saya ini masuk di dapur Carito Keprabon. Ini Carito Keprabon ini hampir sama dengan dapur Sabu Inten, hanya saja untuk di pembedanya. Nah, pembedanya adalah di lambe gajahnya ini, Sobat. Kalau untuk Sabu Inten cuma satu, kalau untuk di Carito Keprabon ini ada dua. Nah, seperti ini. Coba kalian amati untuk di pamornya, Sobat. Ini bisa dikatakan pamornya ini bagus banget ya. Kalau rabaan dari pusakanya, dari bilah kerisnya ini dia pulen. Kalau kalian melihat di sini, dia agak membias kalau kena cahaya. Nah, dan ini tantingannya ini ringan ini, Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pamornya. Sangat menyenangkan sekali. Coba kalian amati dari sor-sorannya ini, Sobat. Oke, Sobat semuanya, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf itu tadi tiba-tiba gitu, tiba-tiba kameranya atau ini videonya langsung mati sendiri. Nah, pembedanya adalah jika untuk di Carito Keprabon itu, Sobat, ini adalah ageman untuk para pengusaha, orang-orang kaya dari golongan terah darah biru, golongannya para priyayi agung. Itu seperti itu. Ini adalah kalau untuk di zaman dulu sampai tingkat pusaka, sampai tingkat agemannya saja, kalau untuk di darah biru atau terahnya Parangningrat itu tidak mau disamakan dengan yang meskipun sama-sama kaya, meskipun sama-sama pengusaha, tapi kalau bukan dari golongan bangsawan itu ada pembedanya. Di antaranya adalah dari pusakanya. Itu seperti itu, Sobat. Oke, mungkin untuk di video ini saya akhiri cukup sekian. Kita akan mereview dari pusaka berikutnya, sekaligus itu adalah pusaka terakhir yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Tangerang kalau nggak salah, dan bisa dikatakan itu adalah pusaka kelangenannya beliau. Seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereview di video berikutnya.